Orang Islam berkunjung ke tempat ibadah bukan Islam, itu bukan ibadah itu. Orang Islam berkunjung ke tempat ibadah bukan Islam, bukan tempat ibadah Islam, itu bukan amal soleh itu. Makanya kita sebagai umat yang beriman dan Islam, pegang teguh agama kita. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kuatkan keimanan saya ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, tolong saya Allah. Tolong Allah dari godaan rayuan orang-orang kafir itu. Itu Allah melalui Rasulullah menyampaikan pada kita. Jangan berbangga diri keliling. Mestinya keliling itu bersilaturahim, berziarah ke tempat ibadah, masjid-masjid. Kenapa kita sebagai umat Islam berkeliling, meneliti, menjaga tempat ibadah selain Islam? Naudzubillah min dzalik. Bukan amal soleh. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita renung. Mumpung kita hari ini bisa hadir di masjid yang mulia, rumah milik Allah, sama-sama mendengarkan khutbah dalam rangka apa? Pencerahan hati. 1 minggu yang lalu mungkin hati kita macam-macam. Sampai Rasulullah mengatakan hati kita itu tidak menentu, per detik, per menit itu pindah-pindah, berubah-ubah. Makanya disuruh doa di dalam sholat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Itu Rasulullah memberikan tuntunan etika akhlak kita agar supaya kita itu selamat nantinya. Jangan mengaku-ngaku saya paling mulia karena keturunan si A, si B, nasabnya si A, si B. Semua ke atas jadi satu, Adam, Hawa, titik. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang nilai takwanya. Nilai takwanya. Tidak dari nilai predikatnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum, walakinnallaha yanzuru ila amalikum. Itu Nabi menjelaskan sumbernya dari Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, Allah melihat bukan karena jasadnya, Allah melihat bukan karena pakaiannya. Pakaian bisa berarti jabatan, tapi Allah melihat kepada seseorang karena hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allahu akbar Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adam min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ahmaduhu hamdan awliyaihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal jamaah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, bersyukur betul hirup udara segar, hidup di dunia, keadaan sehat jasmaniah, sehat rohaniah, bisa hadir di masjid rumah milik Allah dalam rangka bersama-sama ikhlas beribadah sholat Jum'ah. Harapan mudah-mudahan sholat Jumat yang hari ini kita laksanakan semakin meningkatkan rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tema khutbah kali ini judulnya orang yang paling mulia di sisi Allah, takwa. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita merenung di akhir kehidupan ini. Kenapa saya katakan akhir kehidupan? Nggak tahu. Tidak ada jaminan nanti sore kita masih hidup. Kita sekarang berada di akhir kehidupan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia tujuannya menyatakan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia, aku hidupkan di dunia ini
termasuk jin. Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu? Liya'budun, supaya beribadah. Logikanya, kalau orang itu tidak beribadah, celaka. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam beribadah itu pula menurut Allah yang benar adalah melalui agama Islam. Karena apa Allah menyatakan di Al-Quran itu, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Itu Allah yang menyatakan di Al-Quran, sering kita baca itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tujuannya Allah begitu. Melalui apa cara beribadahnya? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Melalui ajaran Islam, melalui agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, mengikuti ajaran selain Islam, fala yuqbala minhu, enggak diterima oleh Allah. Tegas Allah menyatakan seperti itu. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita sekarang di dunia ini, kadang-kadang orang mengagungkan, menghormati, mengkaromahkan, dianggapnya paling mulia dan sebagainya. Ingat, kita renung dengan cerdas. Adam dan Hawa, pertama Allah menciptakan manusia, diletakkan di surga. Atas perbuatan dan muamalatnya dilarang oleh Allah. Satu larangannya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Allah menyatakan, silahkan di surga kau nikmati segala apa saja, kecuali satu yang aku larang, kata Allah. Apa? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan kau dekati buah pohon ini. Mendekat saja, kata Allah, zalim. Tapi Adam dan Hawa atas rayuan syaitan bisa tidak mendekat, malah makan buahnya. Oleh Allah langsung, keluar kamu dari surga. Adam dan Hawa diletakkan di dunia ini, tempat jauh berbeda. Tiap malam, tiap siang, tiap hari, Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Ketemu di Arafah. Ketika di dunia ini kita merenung, berarti kita tujuannya hidup di dunia ini harus beribadah. Yang kedua, hakikat manusia itu keturunannya Adam dan Hawa. Ke atas Adam Hawa, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Adalah orang yang ketika hidup di dunia ini bertakwa pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita merenung. Perjalanan kita sebentar. Hidup di dunia ini satu kali dan sebentar. Bukan meninggal dunia atau wafat nantinya, tapi meninggalkan dunia. Menuju mana? Alam akhirat. Dan itu hakikat tujuan hidup yang sesungguhnya. Kemana? Ke akhirat. Akhirat itu ada dua. Alam barzah duluan,
Kemudian yang kedua, surga atau neraka. Itulah konsep Allah. Menciptakan manusia, diletakkan di dunia itu sebentar. Malah Nabi mengatakan, hidupmu di dunia kas-safar, seperti orang bepergian. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan di dunia ini menjadi orang Islam. Itu hidayah Allah itu. Islam itu hidayah Allah. Allah menyatakan di Al-Quran itu sampai menyatakan, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan mampu dan bisa menunjukkan seseorang tentang hidayah, walaupun engkau cintai orang itu, tidak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi hakikat sesungguhnya hidayah itu adalah Allah. Kepada siapa? Mayyasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur kita semuanya. Orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah memperoleh hidayah. Apa Islam? Jelas, di sisi Allah adalah diterima seluruh amal ibadah kita dan amal sholat kita. Karena apa? Melalui Islam. Orang selain Islam tidak selamat. Faman yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Selain Islam, beraktivitas dan bermuamalat, beribadah, tidak akan diterima oleh Allah. Tegas Allah menyatakan seperti itu. Kemudian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, beruntung betul kita semua yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Pilihan kita semuanya itu. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mencapai kehidupan dunia ini akan menuju ke akhirat. Ibaratlah orang bisa menyatakan, kita niatkan dalam kehidupan ini punya aktivitas dengan program. Program apa? Program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek untuk kepentingan dunia apa? Punya sawah? Apa? Punya kendaraan? Apa? Punya rumah? Berteduh, bermalam. Jangka pendek untuk di dunia. Tidak akan dibawa itu. Mati, wafat, meninggalkan dunia ini, tidak akan membawa itu. Tidak akan dibawa. Masjid seindah ini kita bangun, tidak dibawa. Fasilitas rumah yang indah, lengkap, nggak dibawa. Mobil yang kita punya, nggak dibawa. Itu kita dengan istilah program jangka pendek. Tapi ingat, perjalanan kita akan menuju akhirat. Mari berupaya untuk mempersiapkan diri jangka panjang. Apa aktivitas kita di dunia ini? Niatkan untuk jangka panjang. Apa? Beraktivitas mewakafkan tanah. Tanah tidak dibawa, bangunan tidak dibawa. Tapi karena diwakafkan, yang dibawa adalah nilai amal jariyah wakafnya itu bernilai pahala. Apapun itu, jariyah, jamaah yang dirahmati Allah, masuk ke dalam masjid ada tulisan kotak, masuk, itu nanti yang dibawa. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari kita merenung bersama. Hidup kita di dunia sekali, di akhirat juga sekali. Cuma di dunia itu hidupnya sebentar,
Kalau di akhirat itu sekali juga selamanya. Celaka pada waktu di akhirat, bu, sorok. Makanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya Allah katanya liya'budun, supaya beribadah. Tidak beribadah celaka. Itu mafhum mukhalafahnya. Kata Nabi, ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah paling gampang kita mengerti, rukun Islam. Sumbernya semuanya dari Allah dan Rasulnya. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, menunaikan ibadah haji. Itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, selain itu kita datang dari rumah menuju tempat ini dengan ikhlas, berjumatan, satu perjalanan, jalan kaki, kata Nabi, satu langkah nilainya 10 pahala. Kaki kiri insya Allah ikhlas, ampunan Allah. Melaksanakan sholat di sini berjamaah 27 nilai pahalanya. Tapi syaratnya harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Jamaahnya harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan ketika akan melaksanakan sholat jamaah, lihat jamaah. Melihat jamaah, dilihatnya, kemudian Rasulullah mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan sholat, karena itu adalah merupakan sah sempurnanya berjamaah. Itu Rasulullah yang mengatakan. Itu ibadah ghairu mahdhah. Maka orang yang melaksanakan itu adalah memperoleh nilai takwa pada Allah. Kita semuanya adalah takwa. Biqadri mahallihi, takwa itu diukur dengan situasi dan keadaan. Tidak mesti orang-orang yang menjadi takmir nilainya takwa betul, belum tentu betul takwa. Tidak mesti orang hanya sebagai penarik becak misalnya itu tidak takwa, tidak bisa. Banyak sering kita lihat di YouTube, di Facebook, menunggu penumpang, dia baca Al-Quran sampai satu hari bisa mencapai 10-20 juz. Tukang becak. Itu nilai takwa pada Allah. Sampai Umar ibn Khattab mengatakan, at-taqwa fil qulub. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Itu termasuk orang yang melaksanakan aktivitas ibadah ghairu mahdhah. Kita semuanya pada waktu dalam bepergian bersama kita mampir di masjid berjumatan, aktivitas itu ibadah ghairu mahdhah. Salatnya ibadah mahdhah, termasuk amal solih dan ibadah. Orang Islam berkunjung ke tempat ibadah, bukan Islam itu bukan ibadah itu. Orang Islam berkunjung ke tempat ibadah bukan tempat Islam, bukan tempat ibadah Islam. Itu bukan amal soleh itu. Makanya kita sebagai umat yang beriman dan Islam, pegang teguh agama kita. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kuatkan keimanan saya ya Allah.
Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, tolong saya Allah. Tolong Allah dari godaan rayuan orang-orang kafir itu. Itu Allah melalui Rasulullah menyampaikan pada kita. Jangan berbangga diri keliling. Mestinya keliling itu bersilaturahim, berziarah ke tempat ibadah, masjid-masjid. Kenapa kita sebagai umat Islam berkeliling, meneliti, menjaga tempat ibadah selain Islam? Naudzubillah min dzalik. Bukan amal soleh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita renung. Mumpung kita hari ini bisa hadir di masjid yang mulia, rumah milik Allah, sama-sama mendengarkan khutbah dalam rangka apa? Pencerahan hati. 1 minggu yang lalu mungkin hati kita macam-macam. Sampai Rasulullah mengatakan hati kita itu tidak menentu. Per detik, per menit itu pindah-pindah, berubah-ubah. Makanya disuruh doa di dalam sholat itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Itu Rasulullah memberikan tuntunan etika akhlak kita agar supaya kita itu selamat nantinya. Jangan mengaku-ngaku saya paling mulia karena keturunan si A, si B, nasabnya si A, si B. Semua ke atas jadi satu, Adam, Hawa, titik. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang nilai takwanya. Nilai takwanya. Tidak dari nilai predikatnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum, walakinnallaha yanzuru ila amalikum. Itu Nabi menjelaskan sumbernya dari Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, Allah melihat bukan karena jasadnya, Allah melihat bukan karena pakaiannya. Pakaian bisa berarti jabatan, tapi Allah melihat kepada seseorang karena hatinya dan takwanya pada Allah, amal perbuatannya. Itu yang dilihat oleh Allah. Kalau dilihat jasadnya, kita yang sudah tua-tua tidak ganteng lagi, yang masih muda ganteng-ganteng. Kalau Allah melihat hanya dari pakaiannya, kita bukan pejabat, pakaiannya biasa, tapi Allah melihat adalah, yang dilihat itu adalah hati dan amal perbuatannya. Makanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita menjadi orang Islam. Jelas itu kelak kata Allah dalam firman-Nya, seluruh nanti orang Islam itu masuk surga. Muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Tapi harus disikapi kata Nabi, apa? Anda semuanya akan melintasi alam barzah. Dan itu pasti terjadi. Alam barzah adalah alam hisab. Alam barzah adalah alam kebangkitan. Alam barzah adalah alam pembalasan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Saat itu diberikan kepada Allah di alam barzah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti sampai di rumah merenung menghayati hakikat kehidupan kita di dunia diciptakan oleh Allah, keturunannya satu, dan Adam dan Hawa. Yang mulia di sisi Allah bukan karena jabatan, bukan karena jasad, bukan karena pakaian, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati dan amal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, insya Allah berkumpul kita di tempat ini, bertemu bersama di tempat ini, kelak bersama bertemu berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amma Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.